Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih status warga negara Indonesia. Nah ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas respon pertanyaan dan tanggapannya. Yang pertama mengenai status kewarganegaraan yang kasusnya tentang Arya Iwantoro dan Dwi Susetyaning Tias ya, terkait mengenai dua orang, status yang kami ketahui sampai dengan saat ini, kedua orang tua ini adalah warga negara Indonesia yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk studi pasca sarjana di luar negeri gitu dengan fasilitas LPDP. Nah, kalau dua warga negara Indonesia memiliki keturunan, tentu anaknya adalah anak Indonesia gitu. Nah, tinggal kemudian anaknya itu lahir di negara mana, apakah dia menganut Yusanginis berdasarkan garis keturunan, kalau garis keturunan tetap warga negara Indonesia, ataukah Yusoli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, informasinya kan yang bersangkutan anaknya kemudian tercatat atau dia katakan berdasarkan media yang ada sebagai warga negara Inggris atau United Kingdom kan gitu. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan gitu, apakah anaknya memang lahir di sana di Inggris, sementara Inggris termasuk salah satu negara yang tidak menganut Yusoli ya, Pak Direktur. Tidak menganut Yusoli, tidak berdasarkan kepada garis tempat kelahiran. Nah, yang kedua, pertanyaan menarik lagi, anaknya usianya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih status warga negara Indonesia, tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Nah, sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan. Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa, nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada kewarganegaraan ganda di tempat dia residennya, tinggalnya. Karena dimungkinkan juga ketika dia berturut-turut lebih dari 5 tahun menjadi permanen residen di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain. Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Termasuk juga kepada yang bersangkutan, semestinya ketika dia menjadi warga negara Indonesia mendapatkan bantuan pembiayaan dari negara Indonesia, harusnya ketika dia menjadi salah satu orang yang mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan pasca sarjana di luar, itu tentu karena jasa baik dari negara untuk membantu dia. Harusnya dia berbangga dan harusnya tetap mempertahankan keindonesiaannya dan kecintaannya kepada Indonesia gitu. Maka kita nanti tanyakan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan kenapa menjadi pertimbangannya seperti ini gitu. Nah, demikian. Yang kedua terkait mengenai apa yang kedua tadi? Ya, aku termasuk salah satu dari audit keeselon 1 yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan, khususnya Direktur Tata Negara, untuk mengurusi status kewarganegaraan. Apakah hanya AHU saja? Tidak, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang ada. Tentu terkait dengan kementerian lainnya, imigrasi dan pemasyarakatan, masih terkait karena berkaitan dengan lalu lintas orangnya, berkaitan juga nanti dengan Badan Intelijen Negara, berkaitan juga dengan nanti Sekretariat Negara, terkait dengan nanti ada beberapa yang harus dikeluarkan keputusan presidennya dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam rancangan undang-undang bahkan lebih dari itu, ketika seseorang ingin kehilangan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, bahkan harus terkonfirmasi dari beberapa kementerian lembaga lainnya. Karena jangan sampai nanti ketika yang bersangkutan kehilangan status sementara dia masih memiliki kewajiban terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bagian dari politik hukum kita untuk mengatur bagaimana kewarganegaraan kita tidak mudah menjadi warga negara Indonesia, tapi juga tidak mudah untuk melepaskan diri menjadi warga negara Indonesia. Itulah yang ada dalam aturan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait mengenai beberapa permohonan jumlah, ya antara lain kami sampaikan sebagai berikut.
Ya, pertama ada beberapa permohonan kewarganegaraan terkait dengan pasal 8 dari Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi proses permohonan biasa ini reguler. Itu di tahun 2020 ada 37 permohonan, 29 diterima. Kemudian tahun 2021 ada 63 permohonan, 61 diterima menjadi warga negara Indonesia. Tahun 2022 63 menjadi 63. Tahun 2023 69 orang permohonan, 66 diterima, jadi 3 yang tidak diterima. Tapi yang menarik di tahun 2024 ke sini 165 permohonan baru 20 diterima, dan tahun 2025 ini 147 permohonan, 2 baru yang terproses lengkap dan diterima menjadi warga negara Indonesia. Artinya banyak ratusan, total lebih dari 700 lebih yang saat ini masih berproses melengkapi dokumen-dokumennya untuk menjadi warga negara Indonesia. Demikian ketatnya, demikian selektifnya dari kita, tidak mudah untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Nah, sebaliknya ada beberapa laporan juga terkait mengenai permohonan tiga ini anak-anak ya ABG tapi untuk apa? Iya. Jadi ada beberapa aspirasi dari masyarakat ya, yang anak-anaknya dari perkawinan campuran, ada lebih kurang 714 orang yang mengajukan permohonan ya, itu perkawinan campuran yang bapak ibunya salah satunya berstatus warga negara Indonesia dan salah satunya adalah warga negara asing. Nah, ini anak-anaknya banyak. Sekarang sedang berproses, ada 714, ada yang masih dalam data-datanya masih kurang, ada yang berproses ke BIN, ke Seknek, gitu. Bahkan ada berapa 200-an yang sudah selesai juga sedang berproses ke tempat lain. Jadi demikian banyaknya tadi Bapak Ibu sekalian, kami ulangi lagi, warga negara asing yang ingin menjadi, yang sudah dewasa ingin menjadi warga Indonesia, dan anak-anak yang dari perkawinan campuran pun pengen jadi warga negara Indonesia, menegaskan dirinya gitu. Nah, adapun juga termasuk diantaranya warga negara Indonesia yang karena pengalaman studi di luar negeri atau bekerja di luar negeri ya, tidak ada status perkawinan campuran, tapi kan anaknya numpang lahir, ibaratnya numpang lahir bahasa sederhananya, kebetulan dia bekerja atau studi di luar negeri, ya tentu kemudian juga nanti bagi negara-negara itu yang menganut asas ius soli, kebetulan negaranya tempat lahir, maka dia juga nanti anaknya akan memilih dan menentukan. Tapi ya mayoritas orang tuanya nggak ingin, karena semua keluarga besarnya ada di Indonesia dan sekarang sudah banyak yang pulang ke Indonesia, mereka nggak mau anaknya juga di sana, kecuali memang anaknya atau ya karena pilihan hak asasi anaknya untuk menentukan sendiri masa depannya gitu. Tapi umumnya orang tuanya tetap bermohon dan berharap agar anaknya tetap diikutkan menjadi warga negara Indonesia gitu. Ada lagi mereka Pak? Ya. Ya. Boleh. Ya, baik. Yang terima kasih Pak Dirjen. Masih ada lagi? Oh, masih banyak. Ya, silakan Mas. Dari mana Mas? Ya, yang baju. Nanti ya, setelah dari ini ya salah. Ya, ya. Oh, comment lain. Izin Pak, mungkin pertanyaan saya agak menyambung seperti tadi, tapi diskursus publiknya mungkin lebih kayak dia menganalogikan adalah biar saya saja yang WNI, anak saya tidak gitu kan, dan mengindikasikan ada krisis kepercayaan terhadap skema kewarganegaraan di Indonesia gitu. Nah, dalam revisi RUU Kewarganegaraan sendiri, Ditjen AHU akan melakukan evaluasi nggak Pak, khususnya terhadap di pasal 4 dan pasal 41 gitu Pak, guna mengeliminasi hambatan administratif gitu, yang justru mendorong anak-anak yang baik lahir di kewarganegaraan campuran atau yang di luar negeri untuk memilih menjadi warga negara asing gitu, dan kehilangan kepastian hukumnya di Indonesia, seperti itu. Ya, baik. Itu saja. Satu lagi Pak. Yang di depan. Baik, perkenalkan saya Adfar dari Detikom. Izin penegasannya Pak Dirjen, berarti dari pihak yang bersangkutan, baik orang tuanya dalam hal ini terutama, berarti dia belum memberikan segala bentuk konfirmasi baik ke Ditjen AHU ataupun imigrasi, dan
Ditjen Kemenkum yang lain, berarti dia belum memberikan konfirmasi ya, dan apakah dari Kemenkum sendiri sudah menghubungi yang bersangkutan begitu Pak? Pak Dirjen silakan. Dua. Pertama, memang di dalam RUU Kewarganegaraan ya diatur dan tadi seperti saya sampaikan draft yang ada sekarang ini lebih selektif lagi. Jadi ke orang yang menjadi warga negara Indonesia dan juga orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akan semakin diperketat gitu. Bahkan harus banyak izin dan persetujuan dari kementerian lembaga lainnya. Selain juga konfirmasi dari negara tersebut gitu ya. Karena bisa saja warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia, itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif. Bisa jadi karena mungkin mau melarikan diri dan lain sebagainya, makanya kita butuh clearance dari negara tersebut melalui kedutaan besarnya, apakah memang yang bersangkutan sedang bermasalah hukum atau tidak. Nah, terus kemudian di dalam tentu kita akan lebih mengetatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian lembaga lainnya gitu. Kalau selama ini baru IMIPAS, baru BIN, baru Seknek dan lain sebagainya, khusus kasus tertentu dengan APH dan lain sebagainya, tapi tentu nanti di dalam RUU Kewarganegaraan yang baru lebih dari itu. Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia, kita harus cek juga dari PPATK, POJK dan lain sebagainya, termasuk juga ATR BPN dan lain sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pilot, tidak berhutang, ataukah ada sengketa hukum lain dan segala macam sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah yang lain sebagainya. Nah ini salah satu strategi politik hukum yang nanti akan dibangun supaya tidak mudah menjadi warga negara Indonesia, tapi juga tidak mudah untuk kehilangan status kewarganegaraannya. Kemudian yang terkait yang kedua tadi apa itu? Ya, sampai dengan saat ini belum ada komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum yang khususnya dari Direktorat Jenderal AHU, tapi nanti kami mungkin secara aktif komunikasi dengan Kemlu dan Kedubes terkait mengenai status yang bersangkutan. Apakah itu sebatas pernyataan di media sosial, apakah memang menjadi kehendak resmi yuridis yang harus dia tuangkan untuk berkaitan yang status bagi anaknya. Tapi kalau melihat dari usianya dan juga status yang bersangkutan warga negara Indonesia, menyatakan seperti itu tentu juga tidak layak dan tidak elok dia sampaikan, apalagi anaknya juga belum pada masanya untuk menentukan statusnya sebagai apakah dia melepaskan warga negara Indonesia atau warga negara asing lainnya gitu. Jadi ini tentu tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua, apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada hak atas anaknya gitu. Berarti kan orang tua terlalu mengintervensi kepada anaknya. Ini pembelajaran kita semua. Adapun hal-hal lain yang terkait dengan masalah LPDP dan sebagainya, kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan memang bukan tusi kita juga untuk menjelaskan kita dari segi aspek status kewarganegaraannya saja dan juga dari peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraannya gitu. Demikian cukup jelas, mudah-mudahan bisa menjelaskan itu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya rasa cukup ya Pak ya. Oke, terakhir ya. Terakhir ya, oke. Pertama kita harus cek dulu ya dokumentasinya gitu. Apakah dari segi aspek dokumen hukumnya itu yang jelas kalau tidak menganut isoli kan berarti dia tidak menganut tempat kelahiran di sana. Kalau tidak menganut tempat kelahiran dan juga tidak garis keturunan, tentu kalau dia menganut garis keturunan tentu garis keturunannya warga negara Indonesia. Tempat tentu juga tidak diakui. Berarti anak itu statusnya adalah warga negara Indonesia. Kalaupun dia yang bersangkutan itu di sana mungkin menganut sistem permanen residen. Nah, tapi kan tentu permanen residen untuk anak atau untuk orang dewasa gitu. Nah, ini yang sedang kita konfirmasi. Nah, apakah kemudian seperti tadi pertanyaan sebelumnya, pantas seorang tua anak yang belum dewasa kemudian dipastikan nanti menjadi warga negara asing atas kehendak orang tuanya, bukan atas kehendak dari anaknya. Karena permanen residen itu kan atas keinginan diri sendiri dia ketika dia mengajukan gitu. Demikian. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih rekan-rekan semua wartawan, rekan-rekan media, sekali lagi telah memenuhi undangan kami. Selamat siang dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.